warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pada pertemuan kita kali ini karena berhubungan dengan suasana COVID-19, jadi untuk sistem pembelajaran ada perbedaan daripada tahun-tahun sebelumnya, yang mana biasanya tatap muka kita bertemu, tetapi untuk tahun ini kita menggunakan model daring, yaitu dalam jaringan. Oke lah, untuk pertama sekali pada hari ini kita akan masuk di pelajaran prakarya kelas 7, yang mana di prakarya ini ada beberapa item, ada 4 item nantinya yang akan kita bicarakan, tetapi untuk satu kali pertemuan ini hanya satu item saja. Yang pertama adalah kerajinan. Di kerajinan ini kita akan membuat suatu produk yang berhubungan dengan benda-benda yang sudah tidak dipakai lagi. Dan yang kedua adalah berhubungan dengan rekayasa. Rekayasa ini salah satu bentuk modifikasi yang nantinya berbicara mengenai kelistrikan. Yang ketiga adalah budidaya. Di budidaya ini berhubungan dengan tanam-tanaman. Dan yang keempat adalah pengolahan. Di pengolahan ini kita nantinya akan berbicara bagaimana cara memasak dan membuat suatu bahan makanan. Oke, anak-anak Bapak sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan melihat ada yang namanya peta konsep. Di peta konsep ini kita akan melihat beberapa materi-materi yang akan kita bahas untuk beberapa kali pertemuan. Di budidaya tanaman ada 3 materi garis besarnya, dan nanti di 3 materi itu karena waktu yang membatasi kita, itu kita akan membicarakan hanya satu materi aja yang berhubungan dengan jenis-jenis tanaman dan sayur-sayuran. Setelah kita membahas peta konsep, kita akan masuk ke bagian yang namanya materi ajar. Di materi ajar itu pecahan dari peta konsep yang terdiri dari beberapa bagian. Jadi pada pagi hari ini kita akan membicara mengenai tanaman sayur-sayuran yang sering kita konsumsi pada saat kita melakukan suatu makan siang, makan malam, ataupun sarapan pagi. Sering kita mendengar nama beberapa sayuran seperti bayam, kangkung, dan sawi yang nantinya akan kita bicarakan dan sekaligus kita praktekkan. Tanaman-tanaman ini seringlah disebut dengan hortikultura, yaitu yang tanaman merupakan gabungan antara seni dan teknologi. Oke, anak-anak Bapak sekalian, untuk selanjutnya kita akan melihat setelah kita mempelajari dan mempraktikkan budidaya tanaman, ada beberapa alat dan bahan yang nantinya akan kita manfaatkan. Bukan mesti kita membeli barang-barang baru, tetapi barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi di rumah kita, seperti pot yang sudah tidak terpakai atau kaleng-kaleng bekas yang nantinya akan bisa kita isi sebagai wadah untuk tempat tanam. Masalah bibit bisa kita beli di toko tanaman-tanaman yang memang harganya masih relatif murah dan terjangkau. Sering sekali kita melihat waktu pemeliharaan tanaman ini butuh kesabaran, karena waktunya lebih kurang antara 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi di masa-masa waktu ini kita harus selalu memperhatikan dan harus merawatnya agar bisa lebih terjaga. Oke, anak-anak Bapak, nanti untuk selanjutnya akan Bapak berikan masalah alat-alat dan bahan-bahan pada saat pertemuan yang berikutnya. Dan sebagai modal untuk anak-anak ada di sini gambar, ya. Di gambar ini kita melihat ada beberapa contoh tanaman-tanaman yang nantinya kamu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak yakin tanaman ini pasti pernah kamu dengar dan pernah kamu lihat, bahkan pernah kamu konsumsi. Sebagai tindak lanjut, ini ada 3 soal latihan yang nantinya anak-anak Bapak bisa membaca dan mengerjakannya sebagai bahan literatur sebelum kita masuk ke tahap pelaksanaan praktikum
dalam penanaman budidaya tanaman-tanaman. Di latihan ini yang pertama bisa Ananda lihat, pernahkah kamu melihat tanaman sayuran? Bapak yakin pasti pernah. Kemudian kamu sebutkan pendapat kamu, pendapat mengenai tanaman yang kamu lihat secara konkret atau nyata. Soal yang kedua yaitu tuliskanlah 3 jenis tanaman. Tadi Bapak sudah sebutkan, ya. Mungkin kamu bisa menjawabnya. Dan yang ketiga adalah Ananda mencari informasi, bisa dari internet dan bisa dari majalah ataupun dari langsung ke para petani ataupun penanamnya. Demikian aja pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.